memasuki episode ke-4. Jadi sekarang tanpa lama-lama lagi, sebelum masuk ke bincang-bincangnya, saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Yohanes Bonto Tindaon dan saya mengundang beberapa narasumber dari abang-abang kita angkatan 2020. Yang pertama ada Bang Carlos Sibudian, Bang Roy Timorang, Bang Iko Sireulu, Bang Steven Dio Sinaga, Bang Samuel Sitinja. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk saja ke acara Mode Horor Abdi. Oke, jadi Bang, di sini kita dari podcast Batik, kita akan berbincang-bincang sedikit masalah misterius yang ada masalah misterius ya. Sulap merah. Bukan itu kalau misalnya membongkar sulap itu, sulap itu. Jadi mungkin kan Bang, selama kita ditimbang ini kita udah hampir kurang lebih 2 tahun nggak sih Bang? 2 tahun kita ditimbang ini. Kau berapa tahun? Beda kita cowok. Beda ya. Oke, berarti orang abang kurang lebih 2 tahun udah ditimbang. 3 tahun ya. 3 tahun. Ya. Mungkin adalah beberapa kisah mistis di timbangan ini kan Bang. Gak mungkin lah, kita memang nggak bisa bicara kita harus percaya supernatural, tapi kan itu memang pasti ada gitu. Jadi mungkin adalah pengalaman-pengalaman dari orang abang, mungkin bisa diceritakan sedikit Bang. Wih, tapi gue ada kepala guys, ada kepala. Ini seram banget guys, hati-hati. Penonton yang di rumah, yang di kos, hati-hati ya. Pastikan kalian nggak sendirian saat menonton video ini. Pegangan. Oke Bang, berarti di antara orang abang, siapa lah yang mau menceritakan pengalaman mistis yang ada di Bali? Mungkin aku lah dulu, Bu. Oh, oke Bang. Ada cerita orang ketimbangan ini. Oke, mungkin waktu tahun 2022 bulan 10. Nah, itu kejadiannya sore. Memang kita kau bilang tadi kan kita nggak boleh percaya supernatural kan? Iya. Tapi kalau supramit harus percaya. Supramit bisa membawa kita kemanapun. Ada lagi yang lebih bicara Apa lagi itu? Supra X. Ada di update. Oh, Langsung ke cerita. Tapi sebenarnya kita horor sebenarnya kan. Nah, kejadian situ karena gak ada olahraga. Aku nggak tahu kenapa alasannya gak ada olahraga. Jadi aku tidur sore. Bukannya kau apa waktu itu Cok? Kan kau emang gitu. Oh iya. Maksudku, ya nggak tahu lah kenapa kayak gitu kan. Ya tidur sore lah aku. Nah, memang dari penatua orang tua memang sore-sore gak bisa tidur kan, karena katanya nanti nggak bagus lah kualitas tidurnya, ada gangguan-gangguan. Ternyata betul waktu di kejadian itu. Nah, aku tidur sore, masih aku ingat si Sam sama si Iko tidur orang itu dua. Kamu Berarti kita 3 tidur. siapa sih Sam? Siapa yang tidur sebenarnya? Aku yang tidur. Aku deh. Kami cipir ya. Iya, pokoknya adalah kegiatan orang yang dua kan. Jadi aku tidur. Nah, kayaknya baru nutup matanya aku. Nutup mata. Jadi, loh, kok gak bisa digerakkan badanku? Ah, mungkin karena terlalu capek kayaknya kan. Itulah pikiran positif lah ya. Jadi, setelah itu tutuplah lagi mataku. Tiba-tiba aku udah bangun di situ. Udah bangun ke Yuk Prakti aku. Kalau kalian tahu Yuk Prakti, jadi dia samping dolphin. Depan dolphin. Ya, depan dolphin. Nah, Yuk Prakti, aku mau beli entah apa itu kan. Kutengok Samuel sama Siko. Udah gini-gini orang itu kan. Gini-gini. Loh, kenapa ini? Udah lain ini pikirku kan. Nah, di situ aku sadar. Perasaan tadi aku gak bisa bangun. Kok tiba-tiba udah bisa bangun, tapi langsung ke party ada sama si Iko gini-gini. Belakangnya aku, jadi aku panggil orang itu kan. Gak bisa, gak nyaut. Jadi, yalah, pikiranku di mimpi itu gak betul lagi nih. Jadi aku mau bangun, mencoba bangun, gak ada yang nahan. Jadi waktu aku mau buka mata, adalah yang kayak hitam lah di apa gitu. Dan harus buka, selimut ternyata. Aduh, enggak. Memang selimut, tapi kok
Aku udah bisa buka mata sebenarnya kan. Kok sering hitam ternyata. Sering kuat itu hitam. Bukan, wah. Tapi kok nggak bisa digerakkan badanku. Dua lapis keras-kerasnya kan. Dia tuh, wah apa ya kemarin kok. Enggak. Gak makan. Gak mau tidur sebenarnya. Tapi itulah, di situ aku baru percaya kayak dibilang istilah ketindihan. Oh, jadi ketindihan. Ketindihan lah katanya itu cerita lah sama orang sama Jiku. Itulah le karena sore baru terbuka lagi pintu. Jadi adalah katanya kalau istilahnya kayak Supra dan X tadi yang bilang adalah yang masuk makhluk halus katanya. Pasti. Tapi balik lagi ke diri kita masing-masing percaya atau tidak kan. Tapi itulah yang aku alami dan merupakan sehoror lah selama aku tinggal ini. Cuman itu. Banyak sih sebenarnya tapi itulah yang paling seram menurutku. Paling seram itu. Iya, yang seram yang langsung aku alami. Seramnya gimana? Coba emosi gue dengan sering begini. Waktu ku panggil gak nyaut orang itu. Aku ini nyanyi lagu apa pasti kayak gini. Gak tahu lah pokoknya pendengaran gak apa. Pokoknya cuma ku panggilin. Sen. Gue bilang. Ya. Tapi orang itu gini-gini. Seram lah, panik lah di situ. Panik lah aku di situ kok lain kayak gini. Padahal aku kayaknya baru tidur tiba-tiba aku kan. Wow. Tapi pengertian terkenal. Oh ya, kan kita juga masih lagi nih ya. Tahu lah ya, Iya, karena iya. kan itulah. Jadi double gelapnya. Jadi itulah paling horor menurutku. Menurutmu ya. Iya horor tapi waktu ku alami dulu seram, tapi waktu ku ceritanya sekarang mungkin jadi lucu lah sebenarnya. Berarti mungkin itu nanti kita bandingkan lah. Yuk kita bandingkan lah Iya. emang ya. Nanti biar Ya. para viewers kita ini Iya, komentar. Wajib. Berarti Viewers nanti komen siapa cerita yang paling seram. Yuk. Jangan kemana-mana. Belum monetis semuanya. Belum monetis. Oh, ingat ya, guys, video ini tidak disponsori oleh apapun. Iya. Tidak ada. mungkin tadi itu cerita dari Bang Roy. Mungkin ada lagi dari orang abang-abang yang punya cerita-cerita mistis di Bang ini. Mungkin kalau dari kami berlima, orang yang paling sering melihatnya terjadi horor itu memang Steph. Yuk. Jadi dia pasti punya banyak cerita di situ. Gimana Bang? Jangan sini kenapa? Ya, bisa ceritakan sedikit Bang. Pasti ada cerita-cerita mistis ya. Hampir 3 tahun abang di sini. Apalagi abang kan di Osram. Biasanya, apalagi Osram kan sampingnya itu kan memang hotel terbengkalai udah lama lagi gitu kan. Pasti kan entah ada abang yang tengok. Oke ya, kalau dari aku mungkin ada beberapa, tapi yang paling diingat itu pas aku masih di UPI. Oh, belum di Osram ya? Belum Belum di Osram. masih di UPI nomor 4. Jadi kan pertama mungkin orang abang kakak dulu lah cerita bahwasannya adanya gunung-gunung istilahnya di sini kan di sekitar UPI ini. Nggak percaya karena memang aku belum nengok, belum pernah ketemu lah istilahnya sama dia. Tiba pas malam itu aku ngapain sampai jam 3 atau jam 4 aku baru mau tidur. Nah, di situ aku udah terbaring lagi tidur kan, udah mau tidur lah. Tiba-tiba kedengaran suara orang ketawa. Gimana? Enggak serius. Kayak suara cewek lah yang ketawa. Mungkin orang mimpi bangun atau udah beraktivitas jam 3 atau jam 4 di situ memang tiba-tiba ya langsung merinding lah aku. Kenapa le? Bertahu dia bisa Oh iya, aku sekulit itu dia yang bisa merinding ya. Iya. Oh iya, Lanjut. Seram kali, Cok.
sih kalau jam 3 kita dengar suara ketawa, aduh. Iya. Bayang lah memang. Berarti itu urusan tentang HP-nya ya. Gak tahu lagi lah. Oke. Jadi kalau dari mulai itu lebih mendengar suara-suara gitu ya. Memang dinampakkannya lah keberadaannya. Berarti posisi suara ketawa itu lah datangnya itu dari belakang kos abang atau memang suara itu dari depan atau Pas pula kan di depan kamarku itu yang pohon jengkol besar. Oh, anjir. ya sekali Pohon jengkol itu. Nah, paham. Ya, Iya maksudnya kan di depan kamar kemarin itu pohon besar. Nah, itulah yang mungkin penunggunya lah itu kayaknya Menambahnya ya. mau kenalan lah istilahnya. Tapi sampai sekarang pohon petai itu masih di situ. Masih lah itu tamat lah asal ini lah kan pas apa pastinya kita ziarah di situ. Minta izin ya. Yes. berarti tadi cerita mistis yang abang alami selama ini Ya itu yang paling serem. serem kali memang. Tanya serem kali itu sih, kalau di posisimu memang, wah udah nggak tahu lagi lah mau apa. Ketawa, mungkin aku juga ikutan. Ikutan ketawa. Nggak tahu apa kalau di posisi mulai sih. Bukannya bang itu lah. Ya. Langsung jadi gelandang bertahan. Tapi setelah kau dengar suara itu langsung bilang tuh gitu mulai atau kau cari tahu sumber suara. Enggak sih, memang langsung tiduran aja. Tenang aja ya. Nggak ada rasa penasaran yang pengen kayak lihat siapa sih di rumah. Wanita itu. Lebih ke nggak berani ya. Kita capek. Kalau capek ya. Tidur baik. Oke bang. Mungkin itu tadi yang dirasakan tentang temen mungkin cukup memang serem sekali cukup menyeramkan ya. Epic banget ya, epic banget. Mungkin kurasa deh penonton udah bisa melihat siapa serem. Oke bang, selain itu bang ada lagi orang awam yang mengalami cerita mistis sama Bang ini. Gak mungkin masa cuma orang Bang Roy sama Bang Tem yang punya cerita mistis dibanding ini bang. Kalau aku ya cerita horor, bukan cerita horor, kejadian-kejadian mistis itu sering terjadi. Oh tapi sebelum itu editor ini harus sound yang horor ya. Kok ketawa? Aku lagi mikir cok. Oke. Sound horor. Jadi kalau kejadian-kejadian yang sering kejadian terus kuliah itu udah banyak ya, kayak poltergeist itu. Mungkin kalian kalau nggak tahu poltergeist bisa cari di Google kayak gitu. Poltergeist itu udah sering lah kelihatan sama aku. Terus juga kayak suara-suara aneh gitu sering juga terjadi sama aku karena Wup. Udah itu juga coba. kecil. Kuntilanak merah cowok. Kuntilanak merah. Siapa itu? Penasaran kah? Wah. Ayo kita lihat. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? 1, 2, 3. Anjay. Siapa itu? Bisa pula gitu ya 1, 2, 3. Oke lanjut. Oke, lanjut. Bang. Tadi intermezzo ya. Ya. Namanya Panera. Jadi Memang tuh ya. oke, jadi ngomong. jadi nih aku. Lain bang. Kamera standby ya. Rolling action. Kalau suara-suara gitu juga udah sering lah aku dengar, kayak ada suara orang garuk-garuk tembok gitu, ada suara yang ngetok-ngetok
pintu itu udah sering lah aku dengar orang ketok pintu kan mau ini Kita dulu kan. enggak lagi utang basah. Itu horor kali itu. Ganus datang ke pos itu horor. Itu horor kali, Cok. Kali. Itu yang paling Belangnya menakutkan. bulan. Nah, Horor banget. nggak ada lawan. Oke, lanjut ya. Jadi kan aku ini mungkin salah satu orang di angkatan kami yang paling sering kita bedeng ya. Pertama dari UFI, terus ke Green Day, terus ke Bedeng Putih. Oh, bukan. Jauh kali. Lampung. Udah pindah ini tuh. Terus ke Osram lah sekarang. Yang ketiga. Ya, nanti ke GL. Nanti kan. Oke, selanjutnya. Podcast BPA selanjutnya. Oke. Masih di sini masih dia. Enggak, tapi via Zoom. Oh, iya sih. Via Zoom ya. Oke, terus kalau yang paling seram itu menurutku ini baru masih fresh lah kalau aku bilang. Kejadiannya baru minggu lalu. Kejadiannya mirip sama ini si Roy. Hal yang sama, ketinggian, tapi ceritanya tuh gini. Kan malam itu memang aneh lah perasaanku, kayak gerah, panas. Mati kedua sama. Enggak, pasnya nggak mati, hidup, 3 juga ke dinding. Panas wall. Jadi biasa pun kayak gitu kan maksudku, biasa pun kayak gitu. Tapi entah kenapa rasanya tuh gerah kali lah. Jadi kan di kamarku itu aku tidur di ini kan, ada kayak ranjang yang ada kayunya gitu. Nah jadi aku turunkanlah kasurku itu ke bawah. Aku turunkanlah ke bawah kasur itu. Jadi ranjang itu. Ranjang itu kayunya itu di situ. Oh. Ya, di situ. Pokoknya jadi aku tidurnya langsung ke lantai lah karena panas sekali. Tapi kasur ke bawah. Ini bicara kasurnya tuh horor. Ayo lah. Ya. Jadi karena panas itu, jadi turun aku tidur di bawah kan. Terus udah tidur pun aku di bawah, tapi masih ngerasa gerah kali. Udah sampai di lantai lah aku buat badanku ini, masih gerah kali rasaku. Jadi mau nggak mau ya kipas juga udah kuarahkan sama aku, tapi masih gerah. Jadi ujung-ujungnya buka lah ini jendela, sama aku juga jadi ya spontan kan buka baju juga lah. Kita kan biasa cowok biasa lah kan cowok kalau gerah panas gitu. Tapi ini lain, kayak dapet kipas pun ini buka baju lah. Terus jadi jadi waktu aku tertidur, dia jatuhnya udah tertidur nih. Aku kaget tiba-tiba di dalam, nggak tahu aku ini mimpi atau apa. Jadi kita semua kayak rame, kayak kami berlima, terus tambah ada orang-orang Islam juga itu duduk di pondok kayak biasa. Tapi itu posisinya siang. Kami lagi kayak ketawa gitu. Terus tiba-tiba kayak semuanya jadi hening, kayak waktu berhenti gitu loh. Dan cuman aku yang bisa gerak gitu, nggak tahu kenapa. Terus aku lihat di lapangan itu, di halaman Nosram ada cewek, dia pakai gaun Belanda gitu kesannya. Memang mukanya seram kali, mukanya putih, pokoknya seram, itu seram. Terus dia datang nyamperin, dia langsung kayak menerkam kepalaku gitu. Terus aku kayak langsung entah dibawa entah kemana. Jadi kayak di dalam pikiranku itu udah mutar-mutar posisi badanku itu memang mutar-mutar gitu. Terus aku nyoba bangun kan, kayak ini kenapa sih ini, sampai spontan aku sampai berdoa juga di situ. Jadi aku berdoa di situ kan. Udah aku paksa lah buka mataku ini. Terus kayak aku rasa mataku ini udah terbuka. Tapi aku
aku nggak tahu kenapa entah masih kayak diputar-putar lah seluruh badanku ini dengan posisi tangannya kayak gini. Oke, jadi diterkam kayak gini. Oh, paru. Jadi dibawa putar-putar lah. Bukan bos. Bukan. Seram ini bos. Seram. Ini fault. Iya. Jadi sesudah membacakan doa itu, aku ngerasa better lah, kayak aku ngerasa badanku bisa aku gerakin. Terus begitu aku selesaikan doa itu, baru penglihatanku balik lagi, baru suasananya kayak aku baru bangun gitu di dalam kamarku. Tapi posisinya aku udah buka mata, jadi bukan melek lagi, memang udah melek, tapi itu pandanganku itu masih kayak di mutar-mutar itu. Dari semua pengalaman hororku itu sih yang paling ngeri lah, epic sih itu kalau aku baru pertama kali. Berarti setelah kau better itu gak mau kau beng-beng? Iya, aku lebih ke coklatos lah. Coklatos ya? Iya. Aduh. Tapi yang seram sih itu. Dan sampai perempuan Belanda kita. Belanda kita. Jadi memang katanya Osram ini, kalau kalian ya yang penasaran lah, jadi kami juga diceritain sama abang-abang kami di Osram ini sebenarnya pendatang pertama yang orang Belanda. Ya. Jadi itulah orang itu yang kayak menyebarkan agama Kristen pertama lah, kayak di Praia ini. Ya. Itu entah kenapa, entah mungkin kami kayak mungkin ya orang-orang sekarang kayak nggak percaya lah atau gitu, tapi setelah mengalami mimpi itu, dan ya bukan mimpi sih, setelah mengalami ketinggian itu aku ngerasa kayak bukan mimpi sih. Bukan mimpi. Dalam kali pasti jual gini pun dia Langsung ngerti kan? Langsung ngerti. Itu seram. Itu seram. Seram kali ya. Seram. Sampai nggak terbilang kali lagi, Iya. cuman Wah, itu seram kali. seram kali lah Oh, pokoknya. ini ya, minta sih. Oh, Oh. aplikasi juga seram. Mungkin bahas kanse di video nanti. Oh, iya, ada. Mungkin ada kursi kita bahas kanse, Bang. Iya sih, benar seram ya. Seramnya kok. Mantap aku tuh. Kalau di Osram memang kayaknya gudangnya yang seram-seram ya. Oh, Iya. serius. Enggak gudang peralatan sih itu. Sama itu juga. Gudang peralatan juga ya. Peralatan. Inventaris lah pokoknya. Semua ada di sini. Hantu pun berinventaris Iya. di situ. Banyak Oh. inventaris. Ya ada sih juga sih. Jadi kan tidak selesai. Oh, aja sensi. Sesuai nama ya kan. Osram. Oh, seram. Oh, Itu nama asli dari Osram. Tapi menurut abang lah, Bang, dari mimpi om tadi, dia ada nggak sangkut paut sama hotel di Sebelah Osram itu memang? Karena yang kita tahu kan hotel itu memang udah lama terkontak kan. Aku maba pun itu memang udah gelap kan. apalagi kan nama hotelnya Tripika kan, Iya. dan dari Tripela, dari Belanda, dari Koresme. Koresme siapa tuh? Pemain apa tuh? Portugal ya. Kalian tuh. Oke lanjut. Oke ya. Wah, bener tahu Bang. Apa itu ada sangkut paut Bang sama hotel Sebelah Osram itu? Menurutku ada sih sangkut pautnya, apalagi ya dulu kan kita nggak tahu dulu itu wilayah ini tuh untuk tempat apa atau apa, dan juga ada juga alasan kenapa hotel itu bisa tutup atau segala macamnya, entah itu ada musibah kemarin Atau belum buka ya Bang? ya, atau kayak belum buka ya, makanya itu. Apa sih? Lanjut Bang. Nah jadi kalau buat nih masuk akalnya lagi itu memang dia cerita itu tadi, yang ya memang di sini tuh ada pohon jengkol di
Pete ya. Pete. Ada pohon pete di dekat bedeng gitu. Ya yang cerita Stephen tadi ada pohon pete itu memang ya kita tahu sendiri lah konon ya kayak orang-orang dulu. Terus ya percaya nggak percaya setiap pohon yang udah tua dan besar itu pasti ada yang nempatin lah. Terus juga di hotel atau di suatu bangunan yang lama tidak dijamah manusia atau terbengkalai itu pasti ada yang nunggu katanya. Itu percaya nggak percaya? Tapi memang sih pohon pete itu kan karena dari Batak itu kan memang pohon pete kan artinya itu pete jual kan ini kan pete kan tunggu. Iya. Iya kan? Iya. Jadi ada yang menunggu. Iya ada menunggu karena pete. Di PT. Pete. Oh iya. Masuk. Berarti memang sudah mulai memang seram. Seram kali. Tapi memang belum ada yang cerita Bang Tempe. Iya, cerita Stephen memang paling epic. Iya. Apakah Bang Iko sama Bang Sen bisa mengalahkan cerita dari Bang Tempe ini, Bang? Iya. Kita nggak tahu ya memang. Iya. Pengalaman pribadi ini kan memang beda-beda. Beda-beda. Nah, Bang, oke, Bang Sen atau Bang Iko yang kan Jangan kemana. Konsumsi. Karena konsumsi. Jangan konsumsi. jadi Bang Sen atau Bang Iko dulu yang menceritakan ini Bang Iko dari sisi Kau dulu kan. Oh enggak dia yang maaf. Bang kata lo. Jangan parangkot. Angkat ke lorong. Baik kita dulu. Berarti Bang. Ini horor banget. Agak serem kali. Belum ya. Oke, editor sound horror masuk. Enggak, ini serius. Oke. Ini real. Iyalah dari kamu kecil. Enggak serius. Jadi waktu tahun 2022 jadi aku situ baru sampai ke Indralaya dan di situ tempatannya masih masa-masa praktis laporan segala macam. Ya. Enggak. Malu lah anak laporan kan biasanya malam ngeprint beli pen, hapus, tipek, bebas. Sama. Ya. Jadi kisahnya itu di Dolphin. Jadi kalau kata layar tepen selain di Oscar undang-undangnya komando halus sama peralatan Dolphin juga. Undangnya nenek. Jadi ini nenek-nenek ya. Oh, ini nenek. Atau itu yang ketawa di depan. Jauh kali dia dari Dolphin ke Oscar. Ya. Itu ketawa ya. Terus kalau cerita-cerita orang abang kakak di Dolphin lokasi, jadi kita masih ada blok C. Di blok C itu kan ada jam. Jam gua apa sih namanya? Jam gua apa namanya? Jambu kelutut. Bukan. Jambu besar. Jambu monyet. Jambu bol. Jambu bol. Oh. Nah. Tahu Ya, jadi di situ dulu jambu bol itu rindang. Amin. Rindang. jambu. Dari cerita orang kakak abang dulu di jambu itu katanya ada nenek-nenek pakai baju merah, Dedek kembali dari sana. terus pakai kerudung Yang lagi viral coba bayangin. kerudung merah. Dari cerita-cerita di situ katanya nenek itu pernah menginap sudah kunci tapi tiba-tiba jadi kemungkinan nenek itu merupakan penumpang dari pos berkunci. Iya. Suka Pantas pautan Mario. Astaga. Maafkan kami Pak Utang. Oke lanjut. Jadi kalau katanya setiap malam di atas jam 12 di situ kalau ada yang lewat
disangka. Iya lah pakai jam lah. Gak mungkin pakai Tapi ini memang pengalaman punya kan? Iya ini pengalaman. Berarti pernah kau dilempar? Enggak, jadi ini masih cerita. Oh, masih pengantar mau masih kata pengantar abstrak ya. lain doang. Nanti udah polisi. Habis itu, semuanya tuh kan, bukan? Jadi ada satu momen di Nampon bulannya besok. Lanjut kan? Jadi kebetulan sisanya jam 11-an, setengah 11. Jadi, nah kebetulan di situ fotokopi berkah masih buka. Kan? Berkah memang itu Berkah banget ya. kalau nggak buka kan nggak tahu kemana. Situ lakukan sekali makan. Berkah juga. Ini apa nih berkah? Jadi berkah untuk beli makan. Beli makan katanya. Sekali beli makan ke Monggo. Kesel. Duo. Hah? Itu mau kesel dua Sekarang coba. Monggo kesel dua ya. Iya, dua. Singkatan. Jadi Salah pesan aku kemarin cok. Jadi kebetulan kan di situ waktu masa-masa pos itu kosong, bukan kosong sepi sih. Jadi yang di situ nomor 8 paling ujung. Jadi sisanya nomor 1 sampai 10 kali gitu. oh iya 10 ya 10. Jadi sisanya dari 1 sampai 9 itu mati lampu. Wow, bilang. Itu sumpah. Karena habis token ya. Nggak tahu deh. Nggak karena memang kayak mahasiswa komuninya pergi kan. Jadi sekalian makan di Mongkerso, jadi baliknya tengah-tengah satu lah. Dan juga kan, sini segala macam. Jadi kebetulan pas lewat aku sendiri kan, lewat aku teringat sama cerita orang kakak abang dulu. Pohon itu ada ini. Jadi memang itu nggak tahu entah itu memang disengaja atau nggak disengaja, tapi memang ini real. Wah, Real cuy. banyak. Sampai di kos Jasmine, Oke. Oh, Sudah. oke, tahu. gitu kan, memang perasaan udah gak enak. Gak enak banget. Gak enak kali sumpah. Jadi kan, jadi langkah terasa berat, hati terasa berat, waktu aku merasa berat. Berarti banyak ngomong. Udah, maksudnya, Kayak pengeluaran. Hah? Banyak pengeluaran. Oh. Hitung garis, bebas. Sama. Terus itulah kan, kami teringat itu cerita orang abang dulu kan, padahal di situ lo abis dekat kan. Cuman karena teringat cerita orang abang itu kan, memberanikan diri, Sejauh lah ya. iya, serasa jauh, dan memberanikan diri dengan mengucapkan dua. Kan kau yang cerita. Oh iya. Masa Oh, kalian aku tahu? tahu boleh. Pasti doa makan. Karena kau beli makan. Iya. Enggak. Jadi dua salaman dia. Kita dilakukannya sedikit untuk melangkah ke depan melewati pohon jambu. Jadi memang pas kebetulan di depan pohon itu, pas udah inilah aku kan, jadi ini pohon itu kan, pas mau lewat tiba-tiba Jambu itu jalan. Pohonnya jalan. bukan. Blok C tidak. Enggak, memang tiba-tiba apa? Tiba-tiba pada. Tiba-tiba kayak ada yang apa? Memista. Bukan. Kayak ada yang aus. Kayak ada yang manggil gitu. Oh. Tapi manggilnya kayak Nyinden. hah? Nyinden. Bukan. Kayak gitu. Oh. Jadi mungkin meter sendiri terus. Kayak maksudnya banyak bawaannya kan. Oh. Manggilnya kayak gitu kan. Bukan ternyata jadi yang belakang nggak ada orang kan langkah dua Dingdang dong. Tangan dingdang. Bukan. bukan jadi setelah melakukan dua datang dia dulu jam memang Jam. itu gua loh jam Karena itu kali ya. nggak tahu lah karena misalnya kalau udah matang
nggak biasanya memang kalau disengaja pasti itu ya satu kan, Iya. ini dua. Berarti disengajakan ya? Terus tengoklah, sedep memang betul. Buah apa? Bovita. Memang dia memang di jambunya itu kan ada yang merah-merah bos. Jambunya. Bukan. Pokoknya kayak Marcelin lah. Selendang terus kayak memang yang kulihat itu memang dia pakai kerudung merah, pakai dress merah, long dress bukan panjang. Jadi pesta. Pernah tahu. Kan dia bilang bulan 4 bulan 5 coba. Oh, 5. Bulatan batik. Dua deh. Jadi yang tengok di situ kan, tadi tanpa mikir panjang. Kalau kata mama aku dulu kalau memang ada dilempar pulang dari. Dia lempar-lempar lagi. Jadi pulang ke lah dengan apa? Dengan hood, dengan hood. Bulan gembira lah. Gila bersama. Iya. Tolong lah, tapi di podcast selanjutnya gitu kan? Ada. Jambu itu balikan dengan apa sih? Sopan. Sopan ya. Misi ya. Kan orang emang belum Iya, emang apa dia. Ya kan hantu kan nggak tahu orang-orang apa. Ya, terus Tapi berhijab dia, Bang. Tadi di Batak. iya. Bisa jadi. Saya bilang kan. Berarti lu pasti nggak boleh Lewat baru kan gue. Tapi di sini nggak besar kepalamu. Besar kali deh. Baik kecil kepala aku kan. Tapi memang karena teringat dari waktu itu kan waktu dengan hormat dengan sopan. Kita bilang. Jadi sampai di kos kan itu nggak dikunci. Bagian ada yang ngutip kan. Ayo. Selain dia megang uang kian dan sekali ini. Bang Dennis kan. Bayar utang kan. Oh, itu kali itu. Utang ngajar, utang Itu paling menakutkan. Menakutkan sekali. Iya. Jadi kalau kalian lewat dari Burji ada jam bot Ulangkan. Lempar balik. kita Itu yang paling banyak lagi. paling horor. Epic ya. Ya. Tidak berikan pertahanan. Enggak. Belum. Tapi Bang, biasanya kalau orang melihat langsung kayak gitu, biasanya besok tuh dia langsung sakit kayak gitu. Iya. Enggak, aku memang kebetulan setelah kuliah kan aku cinta Oh, berbasuh lah. basuh pakai apa? Sunlight. Basuh aja lah. Sunlight sob. Sama gitu kan. Jadi puji Tuhan. Ketinggian juga udah ya tanya. Tinggian puji Tuhan enggak ada. Enggak ya. Tapi tinggi pernah. Siapa yang mimpi kau? Sama ya tidak. Oh, di tinggi. Tinggi. Oh. Abang-abang tuh kan banyak masuk tinggi kan. Oh, ya biasa. Itu horor banget. Iya, Bang. ya. Seram. Kayaknya beli di DTP. Ya. Bukti itu taping. Oh iya ya. Teben. Taping. DTP. Ya. Sinaga 23. Kedua tiga. Tanggal lahirnya. Tapi esensi nggak ada. Ya. Itu DTP Rio. Tepen Rio 23. Jadi menurut Bang bagaimana Bang cerita Bang Sen tadi? Aduh, kalau dia bilang ya jam bubol itu dilemparnya 2, kenapa nggak 3? Karena waktu itu kami sekos 3 orang. Ini bagi sama kawanmu, mungkin nenek itu nggak tahu kali berapa orang satu kos. Iya ya. Tapi ceritanya dia sendiri di kamar itu. Ya, kami. Iya, itu. Kan kita beda kamar. Kita dua yang sama. Iya. Maksudnya kau ngasih sama kami 2. Iya, itu. Dititipkan berarti. Tapi malah Bang lempar balik ini Iya. gitu. Iya. Bukan lempar balik tapi Oh, diletakkan lagi. Diletakkan. Tapi yang serem kali sih kalau udah memang sampai digitukannya
Aku gak terima. Kenapa gak panggil aku? Aku gak terima aku. Saya gimana? Sabar. Kita mutualan sama Oh dia. iya. Kita mutualan. Ya, alhamdulillah. Berarti dari cerita-cerita yang udah kita dengar kan, berarti rata-rata memang wanita kita nih. Iya. Iya, memang wanita itu lagi monyet. Orang Indo lah. Kan. Dia sih ngomong dua monyet. Yang menyidik kau siapa? Itulah gak tahu aku. Pokoknya gak jelas. Mungkin ini selimut kan? Selimut itu kan karena memang aku baju kan kalau dia tidur sore panas gelap. Baru ada kipas gak beda langsung terpapar kipas kalau kita baju masuk angin. Tahunya kayak mana gas alamku. Iya. Kan Berbahaya ya. Nah, itu lah aku menghindari itu. Tapi Spektakuler. situasinya kami dua gak ada di kamar itu. Lagi kayak bawaan. Berarti tinggal Bang Iko. Agak. Kita harus dengar juga kan. Penonton juga pasti penasaran. Terus Iya, penonton pasti mau dengar cerita bisnis dari Bang Iko kan. Selama di Bang Iko, aku juga kan pindah-pindah bidang juga, Bang. Pindah-pindah bidang juga. Aku juga pindah-pindah bidang. Pasti banyak cerita-cerita bisnis kan. Tapi tahan dulu Le. Kita sudahi video sampai sini. Iklan juga. Aku belum deh. Oh belum ya? Belum. Oke. Ngapain aku kayak ini? Oke ya. Jadi tadi ada panggilan dari makhluk surga pada lesem. Jadi dia membisikkan. Ya. Dia membisikkan pinjam motor bang. Pakai dulu motor abang, Pakai dulu motor abang ke depan. Oke, lanjut. Oke ya. Oke, berarti sekarang tinggal di Bang Iko. Gimana cerita dari abang? Kalau dari aku sih Anjir, serem kali. Serem kali balik. belum. apa nggak ngomong itu. Oke, lanjut. Aku nggak tahu ini seram apa enggak. Sampai kau pun bingung. Lebih ke lucu kayaknya. Menurut kami Mbak semua. Iya, ya. menurut kalian dan menurut penonton kita. Iya. Oke. Penonton yang menilai ini cerita Ya. ini seram atau enggak. Jadi itu waktu aku maba di Unsri ini, pergilah aku sama Lekita Sek. Kan kita masih online. Maba di Timbangan. Oh, di Timbangan. Di Timbangan. Maba di Timbangan. Jadi kan aku pergi sama si Sam itu naik motor, menjumpai ada teman kami di Gang Buntu. Pulanglah kan dari Gang Buntu ke Hosti. Hosti kan isu-isunya sarang ini juga. Banyak. Tahu sarang. Bukan mau Lebih ke sarang nyamuk. Lebih ke sarang nyamuk sih memang. Bukan. Dan kalau dari cerita abang-abang kita dulu, pasti juga banyak hal-hal aneh juga yang terjadi di sana. Jadi datang sama si Sam. Nah, dulu kan pondok Hosti itu kan yang di pohon itu loh. Iya. Pondok tahu? Pohon mangga Kalian ya. tahu? Nggak tahu kalian kan? Oh iya di pohon besar itu ya. Iya. Nah, jadi duduk lagi di situ. Aku sama si Sam udah ada niat untuk nginep di Hosti. Karena Niat atau dia? enggak. Oh niat. Iya. Karena kan Niat, ya. istilahnya kami dua itu main-main. Oh main-main. Karena ada lagi kita roh juga di Iya situ iya kan. iya. Di situ berapa puluh menit itu tiba-tiba angin kencang angin. Oke. Baru kalau lihat ini teman-teman sama suka tahu pohon pisang. Oh pisang. Nggak kebayang tuh. Pohon pisang apa ini Le? Pisang apa? Ambon. Pisang serangan.
Pohon pisang pokoknya. Pohon pisang, ya. Tahu itu pisang apa? Ya. Pohon pisang kan. Tiba-tiba ada yang manggil aku. Dari ada pohon pisang itu. Enggak, panggil nama deh. Panggil nama. Roy, kata. Bukan. Itu kamu di situ, Cok. Itu ceritamu jadinya. Enggak lah. Nama aku, nama aku. Nama. Panggil. Sekali dipanggil, tengok. Ada orang. Nah, aku ngomong lagi lanjutkan kan situasinya Nongki di situ. Coba itu. Ngomong, manggil lagi dia. Panggil, kita tengok nggak ada. Sampai ku center lah. Center le, kau datangi berarti. Enggak, center dari jauh. Center dari jauh. Center dari jauh kan. Semua juga. Ngomong lagi kan. 3 kali dipanggil kan. Aku nggak nengok lagi, nggak berani. Katanya kalau 3 kali ada yang manggil, jangan ditengok. Katanya. Bilang ke 3 atau ke 4 le. Keberapa dia bilang? Ketiga. Panggilan ketiga. Panggilan ketiga. Tak terjawab berarti 2 lagi. Ya, karena panggilan ketiga mau naik pesawat kita ya. Oke, panggilan ketiga kan. Jadi waktu itu, jadi aku cerita sama si Sam gitu, si Sam juga ngalamin ternyata. Tapi kenapa nggak kamu bilang tadi itu cerita horor? Itu nggak horor banget. Nggak horor banget. Oh, ya? itu menurut gue. Oh, ada yang lebih horor lagi dari ceritanya. Ya, baru ada dapatlah kesimpulan nggak jadi kami nginap. Oh, Perasaanku udah gak enak, baru merinding lah situ kan. Baru merinding, udah gak betul lagi ini. Baliklah aku balik kan. Jadi sampai di kos, gimana kos kita kemarin? Di Dolphin. si Dolphin ya. Ya, Dolphin. Soalnya gak di Dolphin lagi situ kan. Oh iya. Kalau suruh dari Dolphin, aku ngapain di Dolphin? Berarti dia di OKGS. Ya oke. Baru mulai nyambung. Lalat. Ralat. Sampai lah di kos baru di Dolphin kan. Ternyata hal yang tadi itu terulang lagi di kamar kami di GS. Jadi aku tidur kan. Jadi kasur itu kan di kamar kita ada lorong Ya. mau ke dapur itu. Kamu salah. Bukan. Itu Kira nembus dari orang itu. Bukan. Cuma lorong tuh ke dapur kamar mandi kan. Jadi kasur itu di dinding yang satu dinding dengan orang itu. Satu dinding le. Iya. Jadi kau tidur di dinding. Di kasur. Tapi di dinding. Ini dinding. Ini kasur. Itu kasur. Di sini aku tidur. Sakit lagi sih. Selah. Dia sumber horornya guys. Bukan. Bukan. Itu lah posisi kasur gitu. Jadi kepala aku dekat ini dengan terantuk. Tidur kan. Jadi ada orang kayak itu langkah kaki. Langkah kaki. Nah, tapi itu dia kan Gimana kayak? kayak bukan kayak jalan biasa. Saya gitu nyari. Iya. Ada hentakan kaki gitu kan. Siksi menikah di pojok gitu ya. Bukan. Jadi ini horor ya. Oh, ini horor. Saat ini sakral. Iya. Jadi jalan sampai itu dan di kiriku kosong. Kan aku juga sendiri tidur situ kosong. Kan kosong kan. Jadi buka lah HP, scroll TikTok. Tapi ada lagi jalan. Lagi jalan. Kedengaran lagi ya. Di lorong itu. Balik lagi dia ke sini. Balik lagi dia. Iya. Itu mau pipis dia, Bos. Dari depan kan kamar mandi. Baru keluar lagi. Oh. Mungkin itu baru pulang. Iya, dari kamar Dari mandi. enggak. Habis ketawain Seven tadi. Udah sampai ketawa jadi pulang gini. Bukan, itu bukan. Oh, bukan ya beda ya. Jadi dia udah dari kamar mandi ke depan, set. Ternyata kalau satu kosku. Oh iya. Kali, Cok. Kali itu. Kali sumpah. Rupanya kau selama beberapa dekade di kos itu nggak tahu kau punya kawan sekos itu tadi. Iya baru itu. Baru tahu.
Kenapa aku bilang baru itu tahu, Le? Ya. Baru di situ lah aku nginap. Biasanya di hostel di sana. Oh, iya. Main kan di kos teman kan. Jadi baru itu lah aku ternyata ada teman satu kos. Oh, iya. Mungkin itu lah. Oh tadi beneran kawan kosmo anjir. Iya lah. Memang itu yang paling seram menurutmu. Iya, itu paling seram menurutmu. Iya karena aku ditimbang ini nggak pernah ngalamin itu. Oh. Cuma yang di hospital yang manggil kau lah, itulah. Nggak tahu itu orang yang manggil aku atau gimana. Iya. Sama pastor itu Pak. Berarti tadi cerita yang paling abang menurut abang paling seram. Bukan paling seram sih, cuma itu kejadian. Cuma ini itulah ya. Iya. Berarti selama ini kau jaga aman lah. Di kamar ibadah. Iya. Nah, bukan. Jadi kalau aku udah dengar itu kan, aku nggak tidur jadi sampai pagi. Oh, Jadi aku pikiran takut, terus ya. pikiran. Apalagi kan kayak parnoan istilahnya. Kayak itu harus kejadian. Jadi kalau dari ceritamu yang ketangkapnya memang yang dipanggil itulah intinya ya. Iya, yang panggil itu yang di hospital. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Tapi memang iya kalau memang dengan cerita-cerita juga ya. Karena memang ya itulah setiap bedeng itu pasti ada aja cerita seramnya gitu. Entah itu terjadi mungkin hampir di setiap angkatan ya. Iya. Kayak ya contohnya kayak di angkatan kami lihat semuanya punya cerita Iya. orang masing-masing dan bedeng kami beda-beda. Iya. Saya kan pas masih di UV aku dari Osram dia di Dolphin tadi ya. Dolphin, Di GL. Dolphin. Kau di mana? Oke lah. Ya, tapi mungkin inilah ya, mungkin daripada cuma kami yang cerita, mungkin kita kearahkan ke host lah. Oke. Dari host sendiri ada nggak sih? Bukan dari host ya? Jadi Dari penonton gimana? Oh dari penonton ada cerita. Gimana kita mau tahu? Bisa. Nggak bisa ya, belum. Ini nggak live ya. Bukan live ya. Tapi sejauh ini yang ku dengar dari cerita kalian semua, kok hantu ku cuma orang ini ya? Ini yang ini. Hantu ku sama itu ya. Tidak lain. Itu memang itu abang dibawa ke dalam ini. Bang. Iya ya, karena Dalam, kepikiran sama orang Samuel sama Iko ya. Iya. Udah makan apa belum gitu? Iya. Apalagi abang kan tidur sore-sore. Sore-sore. Memang nggak boleh kata orang tua. Bang. Berarti kau nggak ular dari situ ya? Makanya kita Masa kita semua gak ulang lagi kemarin sih? ada. Pasanya bisa gitu ya. Makanya malam ini kita mau serap ya. Iya. Gak tahu sih kalau itu. Jadi ya itulah ya. Mungkin kalau dari host sendiri ada nggak sih cerita? Kan host ini lebih muda nih, supaya perkataanku tadi itu mungkin ada divalidasi, ada validasi gitu. Tiap angkatan itu pasti ada kejadian. Mungkin habis host ke kameramen atau ini di samping kami ini juga ada ini ya apa namanya panitia kru podcast batik Iya. tahun 2024 luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk Tepuk tangan. Oke. Terima kasih yang sudah belum Iya, masih host. Kau host ya? Cerita Ya briefing. Ini memang serius itu. Oh, Iya. Ini memang Editor Clickson horror. Ini memang cerita asli. Serius. Aku karena kenapa aku bilang ini memang pure cerita asli Bang? Karena memang video kan ada buktinya. Oh iya. Aku tahu kalau kita kemarin ya yang di status WA mu. Gitu ya, bikin satu timbangan agak gempar juga ya. Jadi aku nggak tahu ceritamu itu. Jadi aku penasaran. Tapi- Mungkin penonton juga penasaran. Tapi katanya gempar timbang. Berarti udah tahu kita semua. Jadi gak usah pandang. Gak usah pandang. tapi nggak mungkin ada juga Iya. tahu. Dan aku juga nggak tahu sih itu sebenarnya. Nggak kulihat juga videonya. Tapi aku penonton kan belum pada tahu Iya, ya. penonton juga nggak Iya, tahu. aku nggak mau cerita. Biar mereka mati penasaran. Itu dulu Bang. Jadi aku lupa itu hari apa, tapi itu kayaknya pas lagi libur kuliah lah. Hmm. Di mana aku itu panitia. Di mana? Panitia
panitia ditembak PAB. Di mana? Di mana aku panitia? Dia di mana? Panitia PAB Oh, ditembak. yang mana? Yang mana kau panitia PAB? Itu ini imbuhan. Oh, ini Oh, wah. Oke, oke. Ya ada ayahan Nah, berarti. oh, jadi aku lagi panitia, terus panitia di situ. Jadi itu kejadiannya itu sekitar jam 2 pagi, jam 2 pagi atau jam 3 pagi. Udah subuh. Iya, udah subuh itu bang, karena di situ aku baru pulang dari Greenland, karena kami habis ngumpul bedeng situ. Oh, Nah, kami habis ngumpul bedeng, pulang laku. Situ masih ada Bang Maruba, karena kita tahu Bang Maruba sekarang kan udah Josram. jadi asrama. Nah, waktu itu Bang Maruba masih di Greenland. Oh, iya. Nah, pulang lah aku. Biasalah habis pulang itu kan di situ aku masih kamar sama Bang Kevin. Tapi Bang Kevin lagi nggak ada di kos. Aku lagi. Di mana dia? Pulang bang, pulang. Pulang. Kan situ kan liburan. Oh, Apa iya, dia? iya. Masa libur ya. Masa liburan. Iya, Sepi iya, lah oke iya. Greenland kan bang. Kita aja di situ. Jadi kalau iri di situ. Enggak pernah. Maksudnya aku di kamar lagi sendiri Jadi ya. perasaan menyesal gitu. Lagi sendiri di kamar. Nah, lagi sendiri di kamar. Jam 3 itu aku scroll TikTok memang. Scroll TikTok. Gak tahu dari luar ada suara orang nyapu bang. Nyapu dia serius bang. Yang halaman. Iya, Halaman. nyapu halaman kan oke itu kan tinggi ya. Iya, iya. Kalau di bawah itu lah bang. Oke, oke. Nyapu srek. Ya, Oh bukan namanya Bukan gimana? namaku, bukan iklimku. Suara dia tuh nyapu pakai sapu lidi, memang pure sapu lidi. Ya namanya juga nyapu halaman. Sapu lidi bang. Nah, karena yang ku tahu di BD ku yang punya sapu lidi itu cuma Kak J Oh. di kamar nomor 1. Oh, iya. Ku chat lah di grup OKGL kan bang, jam 3 pagi tuh karena memang baru pulang. Kak bang, siapa yang nyapu di depan pagi-pagi? Gak ada go. Bang Maruba pun bilang gak ada go. Udah, habis itu hilanglah suara itu bang. Iya, hilang tuh suara. Semenjak pas aku cek di WA itu, hilanglah suara itu. Aku scroll ke kamar mandi lah aku kan bang. Kamar mandi, siap dari kamar mandi. Aku ambil aku lagi scroll TikTok, tiduran aja muncul lagi suara itu bang. Oh. 2 kalinya. Memang di situ aku masih kayak, oh mungkin yang samping oke itu bang. Iya, yang iya. warga. Warga ya. Mungkin ini kurang bersih disapu ulang lagi. Iya, aku mikirnya kayak gitu bang. Oh mungkin warga yang masih ada tukang kue bang. Biasanya Iya, iya. habis itu berangkat. Iya, iya, Mungkin dia iya. nyapu dulu, pikir gue kayak gitu. Nyapu kuenya. Yang usahanya. Nah, habis itu suara itu makin kecil, meredup lah lama bang. Meredup. Di chat Bang Maruba aku. Kenapa kok ngechat nanya ada yang nyapu? Gue nanya. Bilang bang di depan kosku ada yang nyapu. Tapi nggak tahu ini siapa bang. Abang ini mau nggak bang? Aku minta tolong untuk nengok. Kan kalau dari Greenland kan kelihatan kan? Iya, Mau nengok. Cuma Oke. oleh aja aku Iya, udah iya. kelihatan ya. Iya, oke bentar gue. Ditengok Bang Maruba lah. Gak ada siapa-siapa gue. Dicet lah itu. Tapi bang di sini ada suaranya. Gue bilang kayak gitu. Oh. Muncullah suara itu lagi bang. Pas suara itu muncul, gue videokan lah itu bang dari belakang pintu aku memang. Karena yang kutakutkan itu pas dibilang Bang Maruba gak ada, tau-taunya dia ngumpet di samping yang Iya. pos warga itu bang. Oke. Takutnya dia maling. Oh. Gitu, bang. Takutnya tiba-tiba ditusuk atau gimana nggak tahu kan bang. Makanya aku videokan ada dari balik pintu. Aku di dalam bukan di luar. Oh di luar. Di dalam. Betul serius bang. Kalau Namanya juga punya pengalaman, kamu kalau di luar kok. iya. Nah, kalau aku mendengar suara itu secara langsung, suara itu kecil. Oh. Tapi memang pure lah kayak nyapu memang Iya. ya, kayak jauh lah kayak gitu. Bang. Nah, pernah aku dengar kalau suaranya ya kecil, itu tandanya dia lagi dekat bang. Iya. Nah, situ aku langsung kayak udah amat lah bikin gua yang penting aku rekam lagi dulu video ini. Rekam, habis itu hilang suaranya bang. Dan dapat lah videonya, aku unggah di grup. Oh iya, aku kirim masih bang, aku unggah video itu. Oh, iya. Kirim, oh iya ada suara yang nyapu kayak gitu. Tapi pas aku dengar yang kayak gini suaranya bang, aku besarkan volumku, besar kali suaranya bang. Tapi kalau secara kuping aku melihat pakai telanjang kuping telanjang gitu bang, suaranya kecil, kupingmu bisa melihat. Bukan. Atau kupingmu berbaju ya? Mendengar. Secara langsung Iya, aja. Mendengar. Nah, Iya. kalau kuping telanjang itu dengar suaranya kecil bang. Tapi di handphone ini besar suaranya bang. Soalnya kan memang tertutup. Iya, oh Yang kecil. bang. Belum, Pakai belum, handphone belum, itu bang. belum, Belum. Ah. Nah, habis itu gue lah video itu. Gempar lah kami di grup OKGL itu bang. Gempar. Gempar. Rame lah grup itu di jam 3 pagi itu bang. Jam 3 menuju jam 4 kalau saya.
rame nanya, ini ngapa gini. Bang Marubala keluar dari Greenland bang, di teleponnya aku, enggak teleponnya aku, go, ayo kawan yang keluar katanya. Aku bilang, bang di depan kosku adanya aku bang, nggak berani aku. Itu malam-malam itu juga. Iya malam itu juga bang, karena emang abang itu ngeliat dari luar emang nggak ada apa-apa bang, nggak ada apa-apa. Abang itu udah sempat foto, dipotret di depan Oki itu memang nggak ada apa-apa. Kirim video itu, abang itu juga sebenarnya masih nggak percaya, karena memang nggak ada apa-apa bang. Ya, beranikan diri lah aku buka memang, kan buka, ya, memang nggak ada apa-apa memang dia bang. Tapi memang halaman itu bersih bang. Makanya memang sebelumnya kan kalau Oki Greenland kan ada sampah-sampah, ingat tuh bang. Iya, karena kita udah kebersihan tadi pagi. Enggak. Dua tahun yang lalu. Bukan. Memang tiba-tiba itu nggak tahu ya aku yang lupa di mana halaman, pokoknya aku Teo itu kelihatannya halaman itu bersih pokoknya bang. Bersih. Udah, aku keluarlah sama Bang Maruba. Barulah di situ aku menceritakan sama Bang Maruba secara langsung. Bang, itulah menurutku bang pengalaman selama gimana ini memang. Kalau ya mungkin nanti kalau orang-orang penasaran kita tampil dalam video itu bang. Iya, mungkin videonya nanti bakal ditambahkan di akhir video ini. Ya, oke mungkin itu Jadi bagaimana menurut kru? Oh enggak ya. Jadi menurutku sendiri itu kejadian epic sih. Karena dia nggak sekedar ketawa, dia langsung nyapa Aksi ya. Nggak cuman ketawa doang. Kalau statement ketawa doang, cabut dia. Tapi ini ada aksi, ada reaksi, bersih halamannya. Itu memang kayak pertanda memang. Harus dibersihkan lah terus itu bang. Iya. bisa jadi. Harus dibersihkan itu bang. Memang kayak suatu tadi. Saking raginya pindah ke kamar teman gue. Karena takut. Aduh. Pindah kamar aja ya bang. Mungkin ada lagi bang menurut kamu tanggapan? Tapi ya gimana Dari cerita-cerita orang lain ini. Tapi ya itulah nggak bisa kita pungkiri juga ya, setiap tempat pasti ada kejadian itulah bilang tergantung kita kayak mana menghadapinya lagi sebenarnya. Memang waktu di masa itu yang kalau kita cerita memang sekarang jadi lucu kan, padahal mungkin di waktu yang kita alami udah seram kali tuh. Itulah. Terus juga ya cerita dari host tadi sekaligus memvalidasi dari omongan tadi juga kan, kayak di setiap angkatan itu pasti ada kejadian sama orang itu, entah sekali atau 2 kali lah. Tapi ya itu balik lagi ke penonton, itu percaya nggak percaya, memang kami merasakan dan bisa dibilang ada yang melihat juga langsung kejadian itu. Dan memang harusnya kita bisa ambil kesimpulan kalau misalnya memang ada makhluk itu, makhluk halus itu ada gitu. Ya, seluruh kita yang ada di podcast ini itu udah merasakan kehadiran dari mereka. Tapi satu yang harus digarisbawahi, Apa itu? percintaan ini Islam itu bukan hanya makhluk halus, Makhluk hidup juga. apa sih? Apa ya? Islam itu bukan tentang makhluk halus, tapi konteksnya Betul sekali. Mungkin itu tadi menjadi penutup kita pada podcast ini kan bang ya. Sampai jumpa. Jadi penutup kita mungkin kata-kata terakhir dari aku lah gitu bang. Kita bercerita ini kita tidak menggiring opini untuk penonton percaya atau tidak itu Terserah penonton. terserah penonton. Kami di sini bercerita nggak ada maksud untuk menggiring opini bahwa makhluk halus itu ada, tapi itu balik lagi ke penonton mau percaya atau tidak, itu silakan balik lagi ke penonton kan bang. Kita hanya bercerita dari pengalaman kita pribadi. Jadi see you and the top, bye bye.